Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Musdalifah Ryan, jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan mistis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi mistis. Pengetahuan mistis adalah pengetahuan suprarasional tentang objek yang suprarasional. Mistik bila dikaitkan dengan agama ialah pengetahuan, ajaran, keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau latihan spiritual, bebas dari ketergantungan pada indera dan rasio. Objek pengetahuan mistik adalah objek yang abstrak suprarasional, seperti alam gaib, termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan jin. Objek yang diketahui melalui pengetahuan mistik adalah objek-objek supranatural seperti kebal, debus, pelet, penggunaan jin, dan santet. Pengetahuan mistis. Makayalah adalah salah satu tangga menuju pengetahuan tentang Tuhan, suatu pengetahuan hakikiah, upaya penyingkapan hijab-hijab yang menutupi diri dengan jalan rohani. 2. Ilmu laduni. Ilmu batiniah yang bukan merupakan ilmu hasil pemikiran. Adalah ilmu yang diterima melalui ilham, iluminasi, atau inspirasi Tuhan. Saifi adalah serentetan bacaan atau doa yang dibaca terus-menerus atau berulang-ulang menurut bilangan dan waktu tertentu. Jangjawakan adalah semacam ucapan untuk tujuan magis tertentu. Biasanya dibekali oleh guru kepada muridnya secara lisan. Apabila telah dibekali dengan jangjawakan, maka ada pantangan yang tertentu. Mistis. Hakikat pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami rasio. Maksudnya, hubungan sebab akibat tidak dapat dipahami rasio. Di dalam Islam, yang termasuk pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf, atau pengetahuan mistik yang memang tidak diperoleh melalui indera atau jalan rasio. Pengetahuan mistik juga disebut pengetahuan suprarasional, tapi kadang-kadang memiliki bukti empiris. Pengetahuan mistik juga sering disebut dengan pengetahuan metafisika, yang artinya cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang di belakang gejala-gejala yang nyata. Dengan kata lain, bisa disebut juga sesudah dibalik yang nyata. Struktur pengetahuan mistis dibagi menjadi dua. Mistis biasa, jika dalam Islam, mistik adalah tasawuf, karena tanpa mengandung kekuatan tertentu. Kedua, mistik majis adalah sesuatu yang mengandung kekuatan tertentu. Dibagi menjadi dua lagi, yakni majis putih yang selalu dekat hubungannya dengan Tuhan, sehingga dukungan Tuhan yang menjadi penentu. Mistik majis ini bila dicontohkan dalam Islam seperti mukjizat, karamah, dan ilmu hikmah. Kedua, majis hitam erat hubungannya dengan kekuatan setan dan roh jahat. Menurut Ibnu Khaldun, penganut majis hitam memiliki kekuatan di atas rata-rata. Kekuatan mereka yang menjadikan mereka mampu melihat hal-hal gaib dengan dukungan setan dan roh jahat. Oke, mistis. Yang pertama, objek pengetahuan mistis ialah objek yang abstrak suprarasional seperti alam gaib termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan lain sebagainya. Kedua, cara memperoleh pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik itu tidak dapat diperoleh melalui indera dan tindakan, juga dengan menggunakan akal rasional. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan melalui intuisi, sedangkan Al-Ghazali mengatakan melalui dhamir atau kalbu. Ketiga, ukuran kebenaran pengetahuan mistik. Kebenaran pengetahuan mistik dapat diukur dengan berbagai macam ukuran. Bila pengetahuan itu berasal dari Tuhan, maka ukurannya adalah teks Tuhan yang menyebutkan demikian. Tatkala Tuhan mengatakan dalam Al-Quran bahwa surga dan neraka itu ada, maka teks itulah yang membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Mistis. Kegunaan pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik itu amat subjektif. Yang paling tahu penggunaannya ialah pemiliknya.
Seharusnya kita bertanya kepada pengamal tasawuf, para pengamal ahli hikmah, atau kepada dukun. Mereka gunakan untuk apa pengetahuannya itu. Secara kasar, kita dapat memperkuat keimanan. Mistik majis putih digunakan untuk kebaikan, sedangkan mistik majis hitam digunakan untuk tujuan jahat. Pengetahuan mistik pada saat ini adalah pengetahuan yang sangat dicari oleh sebagian orang karena eksistensinya, yang bisa menjadikan suatu menjadi nyata tanpa menunggu waktu terlalu lama akan proses yang dilaluinya. Pengetahuan ini menjadi eksis dan dicari oleh sebagian orang karena pengaruhnya yang sangat besar bagi kehidupan orang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.